cara apa supaya goals kegiatannya, acaranya begitu. Nah, di dalam fungsi perencanaan ini, di sini sudah ada yang namanya penetapan tujuan. Tujuannya mau kemana? Kayak kita buat event eh, kesenian gitu ya. Hmm. Target kita itu siapa? Tujuan kita itu siapa? Anak muda atau orang dewasa atau bahkan anak kecil. Nah, di situ di dalam perencanaan dijelaskan kegiatannya apa saja dalam fungsi perencanaan itu, yaitu menargetkan eh, target bisnis, kemudian tujuannya ke siapa, merumuskan strateginya untuk mencapai sebuah target dari bisnis itu atau dari event tersebut atau dari organisasi tersebut gitu. Kemudian sumber dayanya ditentukan. Kita butuh SDM saja atau kita bahkan membutuhkan yang namanya sumber daya alam gitu. Kayak misalnya kalau misalnya kita buat event di eh, event outdoor misalnya, outcamp gitu ya. Kemudian di situ kan kita mau ngapain? Apakah harus di hotel misalnya tempatnya atau bahkan di alam misalnya. Nah, itu ditentukan di dalam sebuah perencanaan. Menetapkan sebuah standar atau indikator keberhasilan dalam mencapai sebuah tujuan. Jadi, balik lagi bahwa ketika kita merumuskan sebuah perencanaan, di situ sudah matang gambarannya seperti apa, ya, strateginya seperti apa, kemudian sumber daya yang kita butuhkan itu apa saja. Nah, indikator keberhasilannya itu seperti apa? Dikatakan sebuah berhasil itu apa? Gitu. Nah, nanti eh, indikator tersebut dipakai untuk apa? Untuk yang namanya evaluasi gitu. Nah, kita evaluasi di situ. Oh, kita sudah menyusun nih perencanaan. Makanya kegiatan apapun kalau tanpa perencanaan dengan baik, maka nanti kegiatannya kurang baik gitu atau bisa bisa juga gagal. Nah, gitu ya. Kemudian apa saja kegiatan di dalam fungsi pengorganisasian? Di situ ada dialokasikan sumber dayanya. Nah, kamu bagian ini ya, kamu bagian ini. Gitu. Ditetapkan tugasnya, job desk-nya ini. Jangan ikut yang lainnya, kecuali misalnya jika ada yang kerepotan, nah kamu bisa membantu, tetapi tetap tugas utamamu adalah job desk-nya seperti ini. Nah, itu sudah ditentukan. Nah, ini dia. Struktur organisasi ini menunjukkan adanya garis kewenangan tanggung jawab. Nah, ketua, ketika misalnya teman-teman sudah ditunjuk ketuanya A misalnya. Nah, kemudian teman-teman dalam mengambil sebuah keputusan itu ada di yang namanya ketua gitu ya. Iya. Betul, memang kita sistemnya demokrasi ya, tetapi pengambilan keputusan tertinggi adalah ada di atasan atau ketua. Nah, di situ adalah di dalam pengorganisasian ini harus jelas, garis wewenangnya, tanggung jawabnya harus jelas. Nah, kalau di bagian keuangan, teman-teman walaupun di si acara, misalnya si acara punya uang gitu ya, tetap yang kalau misalnya teman-teman membutuhkan keuangan, teman-teman harus melaporkan kepada si keuangan gitu. Nah, itu harus jelas di situ. Kemudian kalau misalnya kita buat event gitu ya, kita membutuhkan sumber daya manusia tambahan selain dari organisasi tersebut. Adanya perekrutan atau misalnya seleksi gitu ya. Nah, itu harus harus di harus ditegaskan bahwa tugasnya apa, bagiannya apa gitu. Nah, di dalam pengorganisasian itu boleh kita merekrut kayak kayak biasanya ada event-event kalau di luar itu part time. Nah, event ini, nah itu bagian dari pengorganisasian bahwa boleh ikut orang yang bukan organisasinya di dalam organisasinya itu boleh ikut di event ini gitu karena kebetulan event ini adalah event besar yang membutuhkan SDM yang banyak. Nah, banyak ya biasanya yang part-time event itu biasanya satu minggu atau satu minggu khusus dengan event ini di tempatnya di sini gitu. Jadi apa? Misalnya, mohon maaf jadi SPG gitu dan atau jaga stand dan lain-lain. Nah, itu sesuai dengan kebutuhannya. Nah, di dalam pengorganisasian inilah yang betul-betul dibahas gitu. Kemudian
penempatan sumber daya manusia pada posisi yang paling tepat. Nah, ini ya sesuai dengan job desk-nya ya, sesuai dengan apa namanya, tanggung jawabnya gitu. Nah, kemudian pengarahan dan implementasi. Di sini kalau implementasi adalah sebuah program ya, program tersebut itu baik itu event, sebuah kegiatan apapun ya, bisnis dan lain-lain dijalankan oleh seluruh pihak dari organisasi ya. Di sini ini adalah prosesnya, prosesnya jalannya dari sebuah perencanaan dan pengorganisasian itu tadi. Begitu. Kemudian di dalamnya ada apa saja? Di sini ada pengimplementasian proses kepemimpinan, ya, pembimbingan dan pemberian motivasi. Nah, ini adalah perannya dari seorang manajer atau seorang pemimpin gitu ya di dalam proses eh, pengarahan dan implementasi ini. Kemudian memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan. Nah, ini tugasnya seorang pemimpin juga. Nah, karena ini adalah prosesnya jalannya sebuah bisnis, sebuah kegiatan di situ, kemudian menjelaskan kebijakan yang ditetapkan seperti apa. Nah, lalu di sini pengawasan dan pengendalian atau controlling. Di sini adalah proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa betul nggak sih seluruh rangkaian acara kegiatannya itu dilakukan gitu ya, sudah sesuai dengan standar belum? Kalau belum, apa nih gitu. Nah, di sini ada sebuah proses pengawasan dan pengendalian, controlling, evaluasi. Ya, di dalamnya ada evaluasi, begitu teman-teman. Lalu apa saja kegiatan yang ada di dalam pengawasan dan pengendalian ini? Ya, di sini adalah proses evaluasi keberhasilan itu tadi. Tadi di dalam perencanaan kita sudah membuat yang namanya indikator keberhasilan, gitu ya. Iya. Kemudian, nah, setelah dijalankan tadi ya melalui pengarahan, melalui pengorganisasian itu tadi. Nah, setelah itu masuk ke dalam pengawasan dan pengendalian, dievaluasilah, gitu ya. Apakah sudah mencapai sebuah tingkat keberhasilan yang memuaskan atau masih cukup atau sedang atau bahkan belum gitu. Atau memenuhi target atau enggak gitu nih di event ini gitu. Kemudian mengambil sebuah langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ada ya, karena maksudnya begini, kalau misalnya teman-teman menemukan kayak misalnya targetnya tidak sesuai, tidak mencapai, lah kemudian setelah itu teman-teman evaluasi, teman-teman koreksi. Kenapa ya kok bisa targetnya tidak sesuai? Satu mungkin apa namanya, apa yang dijual, apa yang disajikan mungkin kurang diminati, mulai dari kalau misalnya teman-teman berbisnis, mulai dari kemasan dan lain-lain, atau harga jualnya harga jualnya tinggi gitu, berbeda karena di event kali ini adalah targetnya itu adalah menengah ke bawah. Nah, itu harus segera dievaluasi, diklarifikasi, dikoreksi, yang mana yang salahnya gitu ya. Kemudian di sini melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah. Karena di pengendalian dan evaluasi atau controlling ini, teman-teman betul-betul di dikoreksi, kemudian dievaluasi ya, agar nanti ketika ada event lainnya, teman-teman belajar dari sebelumnya membuat perencanaan yang lebih bagus lagi, yang lebih matang lagi. Oke. Ini adalah sebuah kegiatan di dalam fungsi-fungsi manajemen ya, planning. Tadi kita sudah membahas isinya apa aja planning itu, menentukan sebuah tujuan ya, taktik atau strateginya, indikator keberhasilan juga dirancang di situ ya. Kemudian, nah ini teman-teman yang saya bilang bahwa literatur ya atau pengertian ya ahlinya manajemen, orang ilmu manajemen itu banyak teman-teman. Nanti saya tampilkan beberapa pendapat fungsi-fungsi manajemen menurut para ahli gitu ya. Dan ini adalah salah satu yang
eh, yang tidak sesuai dengan yang kemarin saya bahas, bahwa fungsi-fungsi manajemen yang terkenal itu adalah POAC, Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Nah, lalu ini saya sajikan bahwa ada yang menampilkan seperti ini: planning, organizing, controlling, dan leading. Nah, nanti teman-teman bisa teliti sendiri bahwa sebetulnya, oh, leading ini termasuk eh, controlling gitu. Ada juga yang controlling, pengawasan dan pengendalian itu dibedakan gitu. Nanti setelah ini saya tampilkan. Nah, di sini namun sebetulnya sama aja gitu. Tapi yang biasa dipakai, yang biasa dikenal, nggak usah bingung teman-teman, diingat saja kalau fungsi-fungsi manajemen itu adalah POAC atau POAC, Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling itu tadi. Nah, ini sorry, bukan ini. Nah, ini dia, ya. Di sini ada beberapa menurut para ahli atau pakar. Nah, di sini ya teman-teman, kita bisa lihat planning dan organizing itu semua biasanya menjadi pembeda itu memang ada di actuating sama, ada di actuating karena eh, di sini teman-teman ada yang membedakan bahwa kayak contohnya menurut Ernest di sini teman-teman, bahwa setelah organizing itu ada tahapan-tahapan lain yang lebih rinci, yang lebih detail, bahwa organizing itu ada staffing juga, ada directing, ada innovating di situ di dalamnya, ada representing gitu ya, kemudian ada controlling. Jadi actuating itu, aksi itu nggak hanya di dalamnya membahas bagaimana bagaimana prosesnya begitu, tetapi di dalamnya itu ada proses motivasi, ada proses inovasi ya, kemudian ada proses staffing. Staffing di sini bagaimana sih orang SDM-nya harus ngapain aja, lebih lebih secara detail. Kemudian kalau misalnya menurut Luther di sini ada juga membahas tentang reporting. Jadi di dalam actuating, di dalam prosesnya justru bahkan kita harus mereport ya, gimana nih kegiatannya, gimana, padahal di dalam yang terakhir itu adalah controlling. Jadi pengawasannya ada di dalam report kalau menurut Luther gitu ya. Nah, sedangkan kalau kalau menurut apa namanya, Georgie di sini, bahwa planning, organizing, actuating, dan controlling, pengawasan dan pengendalian itu ada di controlling, intinya begitu. Sedangkan actuating ini ya menyangkut semuanya gitu. Menyangkut semuanya ya, aksinya. Kamu kan tadi sudah merencanakan, sudah membuat pengorganisasian, bahkan job desk-nya sudah jelas. Nggak perlu yang namanya staffing lagi gitu, karena di organizing ya, di pengorganisasian di situ sudah dibahas ya. Di situ sudah dibahas secara detail job deskmu ini, kemudian wewenangmu ini, tanggung jawabmu ini. Jadi fokus saja ke situ. Nah, sementara menurut Ernest di sini bahwa ada lagi staffing ini di sini harus harus lebih detail. Pengorganisasian itu hanya sebatas tentukan apa strukturnya. Nah, kemudian setelah itu masuk ke dalam tahapan staffing. Staffing di sini setelah membuat struktur, kemudian dijabarkan job desk-nya, wewenangnya, dan lain-lain. Ada juga directing-nya. Gimana sih mendirect supaya SDM ini sesuai ya, kemudian agar nanti bisa termotivasi supaya bisa inovatif gitu kegiatannya, bisnisnya gitu, memunculkan ide-ide baru begitu. Pengennya di dalam actuating ini tadi dibahas secara makanya tadi di actuating itu ada yang namanya memotivasi. Nah, memotivasi SDM itu tadi. Nah, kalau di actuating tadi yang dibahas di depan gitu ya. Nah, namun kalau menurut Ernest di sini bahwa
perencanaannya lebih fungsi-fungsi manajemennya lebih detail, ada inovatingnya juga. Gimana caranya supaya menumbuhkan apa inovasi bagi SDM gitu. Nah, itu dibahas betul-betul supaya SDM ya yang ada di Ya, organisasi tersebut itu bisa berinovasi gitu. Kemudian ada juga leading atau ada juga yang mengatakan bahwa directing. Nah, di situ di apa setelah pengorganisasian langsung direct gitu. Ya, ya melakukan sebuah prosesnya seperti apa. Nah, ini semua kan apa pendapat ya, ya, pendapat menurut para ahli, pendapat menurut pakarnya gitu. Namun yang biasa dikenal adalah menurut Georgie. Georgie di sini biasa sudah terkenal sama orang manajemen atau ilmu manajemen memakai POAC itu tadi, planning, organizing, actuating, dan controlling. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman ditanya fungsi-fungsi manajemen itu ada apa saja, ya itu dia POAC ya, planning, organizing, actuating, dan controlling. Hanya 4. Menurut siapa? Nah, itu menurut Georgie. Ada lagi, kalau misalnya mau melihat pendapat orang boleh, namun nanti bisa satu-satu dibaca ya teman-teman bahwa nanti akan menemukan garis intinya tuh oh, ternyata sama ya gitu. Makanya orang-orang lebih simple memakai pendapatnya Georgie Poak itu tadi ya. ya. Oke, ada yang mau ditanyakan mungkin? Iya, apa? Ini terkait soal yang tadi, Mm-mm, fungsi organisasi itu kan juga kegiatan untuk perekrutan atau pengembangan. mm-mm. Nah, itu bagaimana cara kita untuk bisa menentukan job desk yang sesuai dengan orang-orangnya gitu, Bu. Jadi lebih apa ya, lebih terarahkan gitu. Mungkin dari pengalaman saya itu ada kurang maksimal dalam berorganisasi karena mereka itu kurang kompeten dalam job desk yang telah diberikan. Nah, itu ada nggak sih kayak semisal formulanya gitu Bu untuk menentukan yang lebih tepat seperti itu? Oh, oke, baik. Kalau misalnya terkait perekrutan, jadi begini, ketika kita mau buat event atau sebuah kegiatan atau sebuah organisasi merekrut orang, itu kan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing gitu ya. Tidak semua organisasi ketika membuat event itu ada perekrutan, tetapi ada beberapa organisasi yang memang ketika pada waktu itu membuat sebuah event besar. Nah, kebetulan eh, anggota di dalam organisasi tersebut itu terbatas, ya. Akhirnya mereka mengadakan sebuah perekrutan. Nah, perekrutan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Mereka membutuhkan apa, siapa, ya. Ya, Kemudian teman-teman kalau misalnya sudah ditentukan, siapa sih yang teman-teman butuhkan? Dari kalangan mana yang teman-teman butuhkan? Gitu. Nah, setelah itu, eh, jadi nanti tidak terikat. Ada juga yang memang terikat dalam proses perekrutan tersebut, tergantung sesuai dengan kebutuhan dari organisasi tersebut. Kalau memang dibutuhkan ada open recruitment-nya, siapa yang mau ikut di organisasi ini. Nah, kalau misalnya eh, apa hal seperti itu, berarti itu untuk menetap, tetapi beda lagi dengan sebuah event yang memang diadakan di dalam sebuah organisasi tersebut dan anggotanya kurang memenuhi, maka solusinya adalah perekrutan di luar anggota, hanya untuk part-time itu tadi di event tersebut. Ketika selesai event, maka selesai kontraknya, begitu. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya kita menentukan
kamu cocoknya di sini, kamu cocoknya di sana. Seorang ketua atau leader ya itu mampu ya, mampu yang namanya dan harus bisa mengambil sebuah keputusan. Kenapa kamu dipilih seorang leader? Berarti anggotamu beranggapan bahwa kamu bisa, kamu mampu, ya, kamu layak. Nah, seorang leader ini ketika menentukan sebuah job desk ya, jangan sampai salah. Kenapa? Karena nanti akan gagal, gitu ya. Tetapi proses tersebut, kalau misalnya memang kita leader yang cerdas, begitu ya, ketika menentukan sebuah job desk kepada anggota, maka leader tersebut akan mengevaluasi terlebih dahulu. Ketika hasil evaluasinya berjalan 1 bulan, dia kurang maksimal, maka proses pergantian itu boleh dilakukan oleh seorang leader, gitu. Tetapi beda lagi case-nya jika pada saat perekrutan yang membutuhkan hanya eh, pada saat event saja, maka di situ kan sudah terlihat. Ketika perekrutan kan kita membuat kriterianya. Misalnya contoh umurnya harus ada batasnya maksimal 25 tahun. Kemudian tinggi badannya segini gitu. Kemudian harus berpenampilan menarik. Nah, itu kan sudah ada kriteria-kriterianya ketika kita misalnya hanya merekrut eh, menjadi anggota yang freelance atau tidak tetap itu tadi. Nah, kalau kalau yang freelance itu lebih memudahkan kita dalam Ya, perekrutan ya, ya, karena sesuai dengan kebutuhan kita. Namun kalau misalnya anggota kita yang memang sudah menjadi tetap di organisasi tersebut gitu ya. Nah, seorang leader itu harus punya seni untuk mempengaruhi orang lain. Nah, seorang leader di sini nanti itu perlu yang namanya memotivasi, ya. ya, Memotivasi itu tadi untuk gimana caranya nih kalau misalnya leader tersebut tidak mau mengganti orang yang kurang berkompeten tersebut gitu ya. Kamu bagaimana sebagai seorang leader? Jangan hanya menyalahkan, tetapi kamu bagaimana nih supaya dia bisa berkompeten sesuai dengan yang saya berikan tugas atau wewenangnya, begitu. Nah, mungkin diberikan sebuah pelatihan, begitu. Kalau misalnya diberikan pelatihan masih kurang eh, sesuai ya dengan keinginan kita atau kurang kompeten, maka eh, boleh seorang leader pun yang namanya mengganti atau misalnya ada perekrutan anggota baru. Nah, itu boleh. Itu seperti itu, ya. ya. Saya yakin kalau seorang leader ini kok sudah paham gitu ya. Kayaknya kamu cocoknya di sini karena biasanya seorang leader punya insting yang kuat, ya. Ya. Oke, ada lagi teman-teman? Mungkin saya Bu lagi. Boleh. Hmm, ini juga masih ada hubungannya Bu. Bagaimana pandangan Mm-mm. Ibu soal kan terkait rekrutmen itu kita cantumin soal portofolio. Nah itu kan juga Mm-mm. menjadi Mm-mm. suatu bentuk kepercayaan seperti itu. Gimana pandangan Ibu terkait portofolio? Hmm, kalau itu adalah sebagai kalau saya setuju ya. Kenapa? Karena agar perekrut ya atau hmm, organisasi yang akan kita lamar misalnya itu tahu kita itu seperti apa. Karena begini, kalau orang HRD ya, Ya, HRD itu kebanyakan adalah dari psikolog ya, atau dari betul. orang hukum. Ya, Nah, di mana mereka belajar ketika sudah hanya membaca portofolionya teman-teman aja, ya, dia sudah tahu itu teman-teman ini seperti apa karakternya. Nah, dari situ memenuhi nggak sih sesuai dengan kriteria yang kita inginkan gitu. Apalagi sebuah perusahaan itu kan pengennya kalau merekrut orang itu kan yang sesuai dengan
bidangnya sesuai dengan yang kita butuhkan. Ya, Nah, seperti itu teman-teman. Bagus kalau misalnya karena memang kalau kalau bekerja itu ya harus menampilkan yang namanya sebuah portofolio, kemudian CV ya, ya teman-teman. Itu harus agar perekrut itu tahu kita sedikit walaupun belum bertemu. Makanya kenapa sih kalau kita ngelamar pekerjaan, kok saya nggak dipanggil-panggil ya gitu. Nah, itu bisa jadi bahwa kamu tidak sesuai dengan kriterianya. Terus ada juga nih teman-teman, biasanya apa portofolio, CV itu kan harus ditampilkan semenarik mungkin ya, iya, agar pembaca pun juga asik melihatnya, senang melihatnya. Nah, itu juga bisa jadi sebuah ketertarikan dari HRD atau eh, personalia ya, bagian iya, personalia. Oh, ini ceria sekali nih kayaknya orangnya, sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Nah, itu juga menjadi sebuah daya tarik. Nanti setelah itu dipanggil lah. Nah, kenapa sih kayak gini? Mungkin kita pernah mengalami seperti ini. Kita ngirim email nih, ya, CV dan portofolio kita misalnya. ya, Nah, kemudian kita dipanggil, dapat panggilan bahwa untuk wawancara. Nah, setelah wawancara, kemudian kenapa ya? Padahal saya udah di tahap wawancara, tapi kok saya nggak ada panggilan lagi. Nah, ini bisa jadi ternyata HRD itu tertarik dengan portofolio dan CV-nya teman-teman. Bisa jadi mungkin ya, unik, kemudian iya, cerah, ya, iya, ceria dan lain-lain di dalam portofolio tersebut, di dalam CV tersebut, namun kok berbeda ya iya, aslinya, kok seperti itu. Nah, itu kan Eee, menjadi daya tarik tersendiri, seperti itu teman-teman. Makanya kalau melamar sebuah pekerjaan itu, teman-teman dievaluasi, "Kenapa ya kok bisa seperti itu?" Oh, bisa jadi ternyata mungkin pada saat saya wawancara ada sesuatu hal yang, eee, tidak mereka sukai gitu. Padahal di tahap proses pengecekan data, saya ini dilirik, ditaksir gitu ya oleh mereka. Seperti itu teman-teman. iya. Oke, ada lagi teman-teman? Hmm, mungkin saya lagi, Bu. Boleh. Saya mau sedikit geser ke yang bagian pengawasan dan evaluasi. Oke. Nah, di bagian evaluasi ini saya kira ada dua, Bu, yang perlu didalami. Mhm, Evaluasi kegiatan sama evaluasi personal. Nah, mhm. eh, evaluasi personal itu menurut saya masih jarang untuk di apa ya, dilakukan. Sementara itu sangat terpenting. Tapi kalau untuk evaluasi yang untuk kegiatan itu sudah umum lah untuk kita lakukan. Mhm. Nah, kalau dari Ibu sendiri berpengalaman organisasi itu evaluasi seperti apa, Bu? Oke, baik. Evaluasi ya, tadi kita masuk ke bagian controlling itu tadi ya, Ya, ada evaluasi dan pengawasan. Jadi begini teman-teman, ketika kita di event ya atau di dalam sebuah organisasi, teman-teman juga sudah merasakan mungkin ya atau sedang merasakan ya ya, dalam evaluasi sebuah kegiatan itu biasanya memang secara bersama-sama gitu ya. Namun secara bersama-sama di sini teman-teman eh, evaluasinya biasanya per divisi. Nah, hmm, bukan secara personal. Beda ketika misalnya teman-teman membuat event atau kegiatan ya yang memang di situ isinya tidak ada divisi. Maka contohnya begini, si acara hanya satu orang gitu ya. ya, Kemudian si konsumsi hanya satu orang. Karena kalau misalnya dalam kegiatan atau event, itu biasanya yang dievaluasi itu adalah divisi. Karena kalau personal itu nantinya bukan kepada event atau kegiatan, tetapi proses keseharian di dalam menjalankan sebuah organisasi atau bisnis.
gitu. Nanti kalau misalnya di dalam event atau di dalam kegiatan, itu termasuk ke dalam divisinya, maka yang dievaluasi adalah divisinya. Contoh si acara, ada A, B, dan C. Nah, maka yang dievaluasi itu adalah acaranya gimana, berjalan lancar nggak, gitu ya. Si konsumsi, kemudian tersalurkan nggak sih makanannya, gitu. Ada yang kekurangan makanan, kenapa kok bisa kekurangan? Apa kendalanya? Ya, seperti itu. Kalau misalnya di event, tapi beda lagi kalau misalnya di dalam sebuah organisasi ada kok evaluasi perorangan atau individu, ya. Itu ada di dalam sebuah organisasi atau bisnis. Bahkan di tempat kerja teman-teman pun ada, walaupun teman-teman itu masuk ke dalam divisi, ya, itu ada yang namanya evaluasi perorangan atau individu, ya. Itu melihatnya dari apa? Melihat dari keseharian teman-teman berorganisasi atau teman-teman bekerja atau teman-teman berada di dalam bisnis gitu. Nah, itu dievaluasi baru gimana sih kinerjanya setiap hari? Benar nggak sih yang dia lakukan setiap bulannya? Ya, Nah, itu evaluasi individu, antar individu. Jadi evaluasi itu ada antar individu, kemudian antar individu dengan kelompok, ada kelompok dengan kelompok. Nah, itu biasanya dijalankan sama perusahaan-perusahaan yang sudah besar gitu. Nah, ya, nanti di situ ada reward antar individu, kemudian ada reward juga per divisi. ya, Nah, itu nanti di dalam perusahaan-perusahaan besar itu ada yang seperti itu gitu ya. ya. Baik Bu, terima kasih atas jawaban dan juga pandangannya. Oke, baik. Terima kasih. Ada lagi teman-teman? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Ya, Sudah jelas, teman-teman? Baik. Nah, kemudian di sini teman-teman ada yang namanya fungsi operasional di dalam manajemen. Di sini ada manajemen sumber daya manusia, kemudian ada manajemen pemasaran, produksi, keuangan, informasi. Nah, sumber daya manusia ini adalah isinya siapa ya? Orang yang bekerja, orang yang berada di dalam organisasi tersebut, sumber daya manusianya, ya. ya, Di sini sumber daya yang memang dipilih secara terbaik. Nah, di dalam sebuah organisasi, di dalam sebuah perusahaan, ya, ketika merekrut sebuah eh, anggota gitu ya, merekrut ya, sebuah karyawan, pasti ingin yang terbaik. Nah, di dalamnya ini adalah orang-orang pilihan, orang-orang terbaik atau manusia yang terbaik ya, ya, yang nantinya dirawat dengan baik melalui apa? Nanti diberikan sebuah pelatihan, diberikan sebuah motivasi, diberikan sebuah kegiatan-kegiatan yang positif supaya menambah eh, motivasi bekerjanya sehingga bisa produktif. Nah, di situ ya. ya, Oke. Kemudian manajemen pemasaran ya. Di sini adalah manajemen berdasarkan fungsinya yang di mana pada intinya adalah berusaha untuk mengidentifikasi apa sesungguhnya yang dibutuhkan oleh konsumen. Jadi di dalam pemasaran ini eh, kira-kira konsumen kita ini lagi membutuhkan apa ya? Atau lagi booming apa ya? ya, Gitu. Kita buat yuk gitu. Nah, apalagi kalau teman-teman bekerja, bisnis dan lain-lain. Nah, manajemen pemasaran ini adalah bentuk dari kita identifikasi apa yang dibutuhkan oleh konsumen, apa yang dibutuhkan oleh produsen, gitu ya. Nah, ya. ini dibahas di dalam manajemen pemasaran, gitu. Kemudian manajemen Produksi. produksi, ya. Ya, Penerapan manajemen berdasarkan fungsinya untuk menghasilkan produk ya yang sesuai dengan standar yang ditetapkan berdasarkan keinginan konsumen. Tadi kan kita sudah tahu nih dan di dalam kita belajar manajemen pemasaran bahwa sekarang saat ini lagi booming itu adalah misalnya eh, JKT48 gitu. Nah, kita buat apa ya? Iya, kita buat
Kalau misalnya kita seorang bisnis, makanan gitu ya, oh kita buat yuk ini agar bisa menarik kemasannya, packagingnya, gambarnya adalah JKT48 misalnya. Atau Hmm. misalnya lagi booming nih sekarang, Pikachu pakai batik misalnya. Nah, itu kita buat yuk gitu agar menarik gitu. Nah, itu di dalam manajemen produksi ini adalah proses penerapan ya tadi yang sudah sesuai dengan keinginan konsumen. Yang tadi sudah diidentifikasi konsumen pengennya apa, minatnya apa. Nah, agar menghasilkan sebuah produk yang sesuai dengan standarnya dan sesuai dengan keinginan dari konsumen. Oke, manajemen keuangan di sini adalah kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya yang mana memastikan bahwa kegiatan bisnis ini dilakukan mencapai tujuan secara ekonomis ya diukur berdasarkan profitnya. Apalagi seorang pembisnis ya di sini apa yang mereka sudah keluarkan maka mereka harus bisa lebih dari apa yang mereka keluarkan. Nah, itu otak pembisnis banget. Misalnya saya sudah mengeluarkan 100 juta, maka saya harus bisa mengembalikan dana yang sudah saya keluarkan atau bahkan 2 kali lipatnya. Gimana caranya? Di manajemen keuangan di sini, bahkan kalau perlu nih, saya mengeluarkan uang sekecil-kecilnya menghasilkan eee, yang sebesar-besarnya, ya. Ya, Maka di sini, di dalam manajemen keuangan ini, teman-teman betul-betul dalam pembiayaannya itu dirinci. Apa saja yang dibutuhkan, apa saja yang diperlukan, begitu ya. ya, Dan dialokasikan secara tepat ya, sesuai dengan bisnis tersebut yang dijalankan. Kemudian manajemen informasi. Di sini memastikan bahwa bisnis yang dijalankan ini tetap atau mampu bertahan ya dalam jangka panjang. ya, Nah, ya, terkait seluruh informasi baik itu internal, eksternal yang dapat mendorong sebuah kegiatan bisnis yang dijalankan dan mampu beradaptasi dengan sebuah perubahan. Manajemen informasi di sini, teman-teman. Jadi di sini perlu di dalam ketika teman-teman membuat bisnis gitu ya, harus tahu ya harus tahu perubahan ke depan ya, yang lagi booming ke depan itu apa nanti. Nah, harus up to date. ya, Ketika kita punya bisnis tidak mau melakukan perkembangan, maka bisnis kita akan tertinggal jauh. Kayak contohnya begini teman-teman, hal kecil aja ya misalnya. Kampus kita misalnya ya, diwajibkan untuk membayar kuliah ya, membayar SPP harus secara cash misalnya, datang ke kampus. Nah, itu sudah zaman dahulu banget gitu ya. ya, Lalu bagaimana kalau misalnya yang di luar pulau, jangankan di luar pulau, di luar kota aja, orang Sidoarjo misalnya, ya, kampus kita kan di Surabaya ya, ya, orang Sidoarjo atau orang Pasuruan aja. Nah, kita kan mungkin memikirkan jarak dan lain-lain, apalagi mayoritas mahasiswa kami adalah mahasiswa yang bekerja, ya, terbatas waktunya. Sementara kampus hanya beroperasional Senin sampai Jumat. Jamnya juga terbatas, sama seperti kita bekerja. Gitu. ya, Lalu gimana? Berarti tidak memudahkan, tidak efektif dan efisien kampusnya dalam pembayaran SPP atau pembayaran kuliah. Nah, maka itu akan tertinggal. Jadi males ah, saya masuk ke IBMT gitu ya. ya. Karena eh, sistem pembayarannya masih kuno gitu, masih nggak up to date. Nah, gitu. Nah, yang seperti itu akan menghambat bisnisnya, yang seperti itu akan menghambat perkembangannya gitu. Ya. Teman-teman misalnya punya bisnis, punya kafe deh misalnya, walaupun masih kecil, it's okay. Kemudian sekarang kita anak-anak muda sudah nggak zaman lagi yang namanya kita ya, saya juga masih muda ini. Kita anak-anak muda ini teman-teman Ya.
males yang namanya bawa uang cash, betul nggak nih? Terutama saya sendiri gitu ya. Saya males banget yang namanya bawa uang cash. Kenapa? Salah satunya adalah saya takut boros gitu ya. Nah, kemudian teman-teman ketika, tapi saya suka berkumpul, saya suka belanja gitu ya teman-teman. Ya, Nah, ketika kita datang ke toko atau kafe gitu ya, ya, kemudian kafe tersebut, walaupun itu kafenya besar, kafenya kecil, tapi kafe tersebut tidak up to date, tidak menyediakan yang nama QR gitu ya, kemudian tidak menyediakan eh, apa alat untuk transaksi ya hmm, secara secara apa namanya by kartu gitu ya. Nah, itu akan memudahkan sorry, itu akan menyulitkan konsumen begitu. Makanya setelah itu kan konsumen jadi males buat datang ke situ. Maka kalau datang ke situ harus menyediakan cash karena tidak ada yang namanya alat pembayaran yang up to date. Nah, itu akan mempengaruhi target bisnis kita gitu. Karena ya itu tadi dia tidak berkembang. Sekarang bahkan sudah banyak ya kafe-kafe kecil atau bahkan UMKM pun sudah menyediakan yang namanya QR gitu. hmm, Nah, apalagi ada tuh di apa namanya di dekat kampus saya gitu ya. Beliau hanya menjual ini nasi bungkus teman-teman, nasi ya, bungkus, cuma macam-macam ada nasi bungkus, ya, es, kemudian gorengan. Tapi saat ini sekarang beliau menyediakan yang namanya sistem QR. Gitu. Alasannya simpel, saya sempat tanya, loh Pak, kok tumben sudah ada ini? Iya Mbak, gitu. Soalnya biar nggak diutangin. Gitu. Nah itu sebagai alasan, salah satu alasan yang unik gitu ya. ya, Oh, oke, nggak apa-apa. Bapaknya mau berkembang, tapi dengan alasan seperti itu, okay. Apa namanya? Yang penting bapaknya mau berkembang, ya, mau up to date dengan teknologi yang semakin canggih, ya, gitu ya. ya, betul. Di sini teman-teman. Oke. Ada yang mau ditanyakan mungkin sebelum saya lanjutkan? Jelas, teman-teman? Nah, baik. Kemudian kita masuk ke dalam manajer, ya. Manajer di sini adalah eh, setiap orang yang mempunyai tanggung jawab atas bawahannya dan sumber daya organisasi lainnya. Itu dikatakan seorang manajer, ya. Orang yang memiliki tanggung jawab atas anggotanya. Nah, manajer di sini teman-teman diklasifikasikan atau dibagi menjadi, sorry, di sini dibedakan menjadi dua ya. Ada Ya, menurut tingkatan, ada juga menurut tanggung jawab. tanggung jawabnya seperti apa. Kalau misalnya menurut tingkatannya, itu ada yang namanya top manager, middle manager, sama low manager. Ya, kalau misalnya menurut tanggung jawabnya, di sini ada yang namanya GM atau General Manager. Biasanya teman-teman nih ketemu GM ada di perhotelan. Ya, GM-nya siapa nih? Nah, ini tanggung jawabnya ya. ya, Menurut manajer menurut tanggung jawabnya. Ada GM, kemudian ada functional manager. Kita bahas di sini teman-teman. Tadi tingkatan manajer ada tiga ya, ya, top manager, middle, sama low. low. Top di sini adalah siapa? Top di sini adalah yang paling tinggi, yang bertanggung jawab atas keseluruhan manajemen organisasi. Negara Indonesia, nah, termasuk ke dalam top manajer yang bertanggung jawab siapa di dalam negara Indonesia ini, maka ada yang namanya presiden. Ya, Ya, kalau di dalam bisnis perusahaan ada yang namanya direktur. Ya, ya, nah eh, kalau misalnya di perusahaan-perusahaan yang kecil, nah ada kepala, ya. Kemudian middle manager, ya. Middle manager di sini adalah membawahi dan mengarahkan
kegiatan-kegiatan para manajer lainnya juga karyawan operasional. Di sini lebih bawah lagi, yaitu ada kepala seksi, ada kepala bagian. Oh, eh, apa namanya, ada direktur, kemudian ada kepala seksinya siapa nih? Divisi A, kepala bagian A, kepala bagian B Ya, gitu. Kalau direktur adalah tadi yang berada di atas, yang mana dia secara keseluruhan perusahaan A ini, ya, direkturnya adalah Ariel misalnya. Berarti Ariel di sini yang bertanggung jawab atas keseluruhan perusahaan A. Nah, ya. ya, Lalu perusahaan A ini besar, ya. ya, Apalagi misalnya udah go internasional, maka di situ ada yang namanya kepala bagiannya, kepala seksinya, kepala bagian A, kepala bagian B, kepala bagian keuangan, kepala bagian SDM. Nah, itu dibagi lagi karena tidak mungkin direktur ini yang nantinya akan mengurus dari mulai apa, yang paling bawah sampai yang paling bawah sekali. Nah, maka itu diperlukan yang namanya middle manager. manajer. Di bawahnya top manager itu tadi untuk membantu si top manager ini tadi. Gitu, ya. Kemudian di sini ada law manager. Law manager di sini adalah yang memimpin, yang mengawasi tenaga-tenaga operasional, ya seperti kayak contohnya mandor, ya pengawas lapangan, yang secara lebih kepada eh, ke, eh, lapangan. Ya, Nah, di lapangannya seperti itu teman-teman. Jadi siapa nih? Oh, ada mandornya. Oh, ada eh quality controlnya, oh ada pengawas lapangannya. Nah, itu termasuk adalah law manager. Kemudian menurut fungsionalnya ya, di sini mempunyai tanggung jawab hanya atas satu kegiatan organisasi, produksi, pemasaran, personalia, dan keuangan. keuangan. Kalau manajer umum di sini mengatur mengawasi, bertanggung jawab atas satuan kerja keseluruhan divisi operasi yang mencakup semua atau beberapa kegiatan fungsional satuan kerja. Ya, sini perbedaan manajemen fungsional dan manajemen umum. Sorry, dan manajer umum gitu, teman-teman. Ya, oke. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Oke, boleh. Apakah top manager, middle manager, dan low manager ini bisa masuk Apa? eh, dalam menurut tingkatannya top manager, middle, sama low, apakah bisa masuk ke dalam yang bawahnya juga, Bu? Yang kayak manajer umum gitu. Oh, oke, baik. Top manager, eh, Dalam tugas-tugasnya seperti itu, Bu. oh ya, oke. Nah, jadi di sini kan eh, untuk manajer ya, tadi kan diklasifikasikan dalam dua bagian, menurut tingkatannya dan juga menurut tanggung jawabnya ya. Ya. Di sini top manager ya termasuk ke dalam general manager. Kenapa? Ya, karena tadi di sini general manager itu adalah, sorry, kenapa? Oh, enggak, itu tadi baca. Oke, nah manajer umum teman-teman ya di sini adalah yang mengatur, mengawasi dan bertanggung jawab atas satuan kerja keseluruhan. Nah, jadi manajer umum di sini adalah tanggung jawab dari top manajer itu tadi teman-teman ya. Hmm, Kalau tadi sesuai dengan tingkatannya ada top, middle, dan low. Lalu juga punya tanggung jawab. Dia tanggung jawabnya adalah untuk mengawasi secara keseluruhan satuan kerjanya. Nah, karena tadi top manager ini berada di paling atas, di paling puncak sekali ya, karena dia bertanggung jawab nih secara keseluruhan gitu.
Jadi dia termasuk ke dalam manajer umum itu tadi. Oke. Kalau misalnya manajer menengah atau disebut tadi yang namanya middle manager ya, di sini kegiatannya mengarahkan ya para manajer lainnya ya. Jadi tadi kan ada yang namanya direktur. Ya. Nah, ya. Kemudian ada yang namanya setelah direktur misalnya ada eh, wakil direksi misalnya. Kemudian ada juga manajer di bawahnya. Ada supervisor di bawahnya. Nah, ini termasuk ke dalam yang namanya ini termasuk ke dalam namanya manajer fungsional. Ya, karena dia dibatasi gitu. Kayak misalnya nih bagian HRD, berarti di situ ada yang namanya admin HRD, kemudian ada anggota-anggota lain. Maka ya dia hanya mengurus ya eh, anggota yang ada di divisinya divisinya tersebut gitu. Kalau misalnya eh, bawahan atau lower manager itu tadi teman-teman, dia sama seperti manajer fungsional. Hanya ya sudah, kalau misalnya contohnya tadi adalah mandor, maka yang kamu urus, yang kamu atur adalah yaitu hanya bagianmu saja. Berbeda dengan yang top manager, bahwa top manager ini termasuk ke dalam tanggung jawabnya adalah manajer umum atau general manager itu tadi. Yang mana top manager itu ada direksi. Nah, ini kan perusahaan besar nih, perusahaan Ya. besar itu ada direksinya. Beda lagi kalau misalnya kalau di hotel eh, apa ketua yang paling tertinggi adalah general manager. Nah, jadi yang dicari itu kalau misalnya di hotel itu adalah GM-nya. Siapa GM-nya? Oh, general manajernya itu adalah ini. Ya. Gitu. Nah, dia dia berada di posisi menjadi seorang top manager yang mana bertanggung jawab sebagai manajer umum. Dia keseluruhan mulai dari kalau di hotel rangkaiannya ada misalnya SPV, kemudian ada eh, kepala kepala HRD, kemudian ada kepala pemasaran dan lain-lain seperti itu. Nah, eh, itu termasuk ke dalam yang namanya manajer fungsional. Nah, tapi kepala-kepala tersebut yang ada di organisasi atau bisnis tersebut diatur oleh yang namanya manajer umum atau top manager itu tadi. Maka kita bisa menentukan siapa top manager itu sesuai dengan organisasinya atau bisnis tersebut. Kalau di hotel berarti ada GM, kalau di perusahaan-perusahaan besar ada direksi gitu, ya. Kalau di sekolah ada kepala sekolah gitu. Nah, itu termasuk top manager. Kemudian middle manajernya siapa? Middle manajernya itu ada yang namanya wakil kurikulum, kemudian wakil kemahasiswaan. Nah, itu termasuk ke dalam middle manager. Kemudian bawahannya siapa? Ada guru, kemudian ada Karyawan. eh, kenapa? Karyawan termasuk juga, Bu. Karyawan nanti karyawan apa dulu nih? Kalau misalnya di sekolah kan guru, semua karyawan, guru kepala sekolah kan karyawan. Gitu ya. Ya. Nah, beda kalau misalnya ketika kita di dalam bisnis ya, di dalam bisnis misalnya ada kepalanya, kepala toko misalnya, gitu. Nah, kemudian apalagi ada divisi nggak? Kalau misalnya nggak ada divisi, berarti eh, apa namanya langsung ke dalam lower manager atau karyawan atau itu anggota itu tadi, begitu. Staff, gitu ya, staf atau karyawan. Seperti itu, teman-teman. Kalau di dalam sekolah ya ya semua adalah karyawan, baik itu guru kalau di sekolah ini ya kita jarang yang namanya menemukan kata karyawan karena biasanya ya dia sebagai apa kepala sekolah karena lingkupnya
kecil Hmm. gitu, lebih Ya, kecil daripada bisnis. Kalau bisnis kan strukturnya lebih banyak ya, gitu. Ada founder biasanya, kemudian ada direksi. Beda loh founder sama direksi. Biasanya kalau di perusahaan besar kemudian ada manajer. Nah, itu dibedakan kalau di ya. perusahaan-perusahaan yang besar begitu, teman-teman. Ada lagi, teman-teman? Hmm, ada Apa? jumlah dari masing-masing tingkatan itu berapa ya Bu ya? Kalau semisal di pada umumnya gitu. Apakah top manager itu hanya satu orang itu dalam perusahaan yang berskala besar atau berapa Bu itu kira-kira untuk Oh, iya, betul. Apa namanya? Ketika kita di dalam sebuah perusahaan, kalau banyak ketua kan nggak enak juga ya. ya, Karena kita juga tidak menemukan kalau misalnya organisasi atau perusahaan ketuanya banyak, kecuali founder. hmm, Nah, kalau founder yang membuat, yang menciptakan, nah itu biasanya banyak gitu. Atau eh, foundernya ini adalah keluarga A. Nah, hmm, gitu. Tapi kalau si top manager, middle manager, lower manager yang dikatakan sebagai seorang manager itu ya satu gitu dia. Misalnya Ariel bekerja di perusahaan A. Nah, manajernya itu adalah Ariel, maka ya hanya Ariel gitu, nggak ada yang lain. Kecuali misalnya di dalam perusahaan tersebut ada yang namanya struktur eh, wakil manajer mungkin misalnya, tapi jarang ya, jarang ada yang terjadi. Hanya biasanya manajer, kemudian supervisor, gitu ya. SPV itu di bawahnya manajer ya, teman-teman. Manajer dulu, kemudian SPV, setelah SPV ada kepala bagian. Nah, itu sudah ada tingkatan-tingkatannya. Manajer ada di top, kemudian SPV ada di middle, dan kepala bagian ada di lower. Gitu ya, jelas? jelas. Oke. Ada lagi teman-teman atau sudah cukup? Sudah cukup Bu. Oke, baik Saya izin teman-teman. mem. Oh ya, silakan. Ya Harian Syah. mungkin apakah sudah terbahas ini atau apa? Apakah sudah terbahas ini atau belum? Cuman saya Mm-mm. belum dapat mendengar dengan baik terkait dengan kalau di salah satu perusahaan itu ada manajer dan direktur. Kira-kira itu yang paling tinggi jabatannya itu apa ya, Mem? Direktur atau manajernya gitu. Oke, baik. Harian Syah kalau boleh tahu, asalnya dari mana? Atau sekarang sedang berada di mana? Saya saat ini sedang berada di Provinsi Gorontalo, Mem. Oh, pantesan suaranya berbeda dengan orang Jawa. Iya, Iya, oh, oke. siap, Mem. Asli dari sana atau gimana? Saya asli Provinsi Sulawesi Tengah dan kebetulan Mm-mm. merantau di Provinsi Gorontalo untuk bekerja, Mem. Oh, sudah bekerja tapi. Iya, sudah bekerja. Oh, oke, baik. Di perusahaan apa kalau boleh tahu atau di mana? Salah satu perusahaan bimbel yang ada di Provinsi Gorontalo itu namanya Transbahasa. Kamu di bagian apa sekarang? Saya bagian pengajarnya, Mem. Pengajar untuk anak-anak SD. Lebih Oh, tepatnya Calistung, Mem. oh, oke, baik-baik. Hmm. Selamat Hari Guru ya, karena hari ini adalah Hari Ya Bu, Guru. selamat hari. Terima kasih banyak, Mem. Oke, baik. Jadi tadi pertanyaannya adalah kalau di perusahaan ada manajer sama direktur ya. Mana sih yang lebih tinggi? Yang lebih tinggi adalah jelas direktur terlebih dahulu, kemudian setelah itu adalah manajer. Oke. Nah, di bawahnya manajer itu ada SPV atau supervisor. Jadi direkturnya siapa? Misalnya direkturnya Ariel tadi, Hmm. kemudian manajernya siapa? Oh, Harian Syah. Kemudian SPV-nya siapa? Ada Cut di sana. Nah, Ya, eh, itu itu teman-teman sudah bisa klasifikasi. Nah, berarti bahwa Ariel ini berada di atas manajer atau top manager. Kemudian Hari berada di middle karena memposisikan sebagai
manajer itu tadi. Kemudian kalau Cut tadi berada di posisinya supervisor, berarti ada di lower Ya, manager. Nah, ada direksi, kemudian ada manajer, ada SPV. Nah, biasanya urutannya seperti itu. Ada direktur, sorry, direktur, manajer, kemudian ada SPV. Di bawahnya SPV lagi ada yang namanya kepala bagian. Namun biasanya juga ada yang seperti ini, nggak ada direktur, tapi langsung kepada founder. Founder, kemudian apa namanya? Setelah itu ada manajer, ada SPV, kemudian ada kepala bagian, ya, ya. gitu. Jelas? Oke, ada lagi teman-teman? Iya, Mem. Mm-mm. Ada lagi teman-teman? Kalau tidak ada, apa namanya, mungkin saya cukupkan untuk malam hari ini ya. Terima kasih banyak atas antusiasnya teman-teman. Ya, Semoga eh, bermanfaat ya amin, dan amin. diingat beberapa hal-hal yang memang itu nanti bisa bermanfaat buat teman-teman ke depannya. Apalagi teman-teman nanti lulus menjadi seorang sarjana manajemen. Malu kalau misalnya Ya, ditanya manajemen itu apa hmm, gitu. Terus di manajemen ada fungsi-fungsi manajemen apa aja. Aduh lupa ya, aku kemarin nggak masuk. Malu nanti ya ya, seperti itu. Jangan seperti itu ya. Dihafal yang ingat saja atau diingat yang siap. Ya, mudah saja, gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman. Dan emang manajemen sama manajer apa bedanya? Manajemen ilmunya, manajer itu orangnya, siapa orang yang bertanggung jawab. ya, Oh gitu ya. Terus kalau misalnya eh, apa di dalam manajer itu ada tingkatannya nggak ada gitu ya. Yang paling atas itu termasuk dalam top manager, yang paling sedang middle, kemudian yang paling bawah ada lower. Nah di situ apa manager. Nah itu teman-teman harus diingat, gitu ya. Oke, baik teman-teman, terima kasih banyak untuk malam hari ini ya. Semoga bermanfaat untuk mengakhiri perkuliahan kita malam hari ini. Silakan teman-teman berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Sehat selalu teman-teman. Silahkan berdoa, dipersilakan teman-teman. Oke, selesai. Baik, selamat malam teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Meh. Selamat malam, Waalaikumsalam, Mam. Oke. Mas Aril, apa jun kita selanjutnya ini?